akan disampaikan oleh dari siswa dari SMP 3 Raksa. Dan yang selanjutnya Mbak Jai ya, selaku operator, saya ucapkan selamat datang. Dan yang selanjutnya Bapak Karsoma. Dan selanjutnya untuk Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada SMP 3 Sepatan yang telah menyediakan waktu dan tempat yang dibimbing oleh Bapak Soma. Dan yang kedua, apa sih eco engine itu? Eco engine adalah apa? Ada yang udah tahu apa eco engine? Mengubah bahan organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Pernah nggak kamu dengar? Dipilihin aja, jangan gitu ya. Kamu mah irisin dulu aja ya. Yuk, lagi Nih, irisin. Gitu. Sebelah sini. aduk. Ya, aduk. Mulai.
saya apresiasi karena anggotanya dari sekolah lain pun sangat antusias, terutama penyelenggara, dan kami dari DLHK khususnya pemerintah daerah Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih sekali lagi dan tetap semangat. Setelah ini agenda apa yang akan SMP 3 Sepatan jalankan selanjutnya? Untuk SNM 3 Sepatan, kami dari DLHK Kabupaten Tangerang akan memberikan bantuan berupa bibit tanaman. Alhamdulillah, insya Allah nanti setelah sosialisasi ini atau bantuan ini selesai, nanti kita susul dengan pemberian bibit tanaman. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Anggota. Saya dari sekarang itu atas namanya DLHK Kabupaten Tangerang. Ya, tahu DLHK? Dinas Kebersihan Lingkungan. kan di program saat ini kan udah banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah SD dan SMP kan Pak ya. Kira-kira tujuannya apa ya buat diadakan program saat ini? Ada 3 tujuan utama yang pengen kita capai ya. Ada 6 tujuan, tapi ada 3 tujuan utama yang pengen kita capai. Tujuan pertama adalah menambah edukasi, ya, meningkatkan nilai pengetahuan anak-anak peserta didik satu, karena adanya di sekolah. Nah, tujuannya adalah pembelajaran yang lainnya. Yang kedua adalah menciptakan sekolah hijau asri, tadi itu yang saya bilang. Hijau asri bagaimana? Hijau asri yang dengan muatan edukasi tadi. Yang ketiga, supaya sekolah bisa dijadikan indikator baik punya sebuah lingkungan hidup baik. Itu tujuan utama. Tujuan yang selanjutnya tadi ada yang namanya sekolah sebagai laboratorium, sekolah sebagai sarana pembelajaran. Kalau buat proses dalam membuat program kayak ini gimana Pak? Dari panjang kah apa singkat, dari langsung apa direalisasikan langsung jadi semua apa gimana Pak? Enggak, program ini kita dampingin itu selama 1 tahun, dampingin. Tapi program ini harus selalu berjalan karena yang namanya program semacam ini terus berkembang gitu. Ini kan sains, sebuah keilmuan yang harus selalu berkembang, jadi tidak bisa di stop. Oh, tidak bisa bicaranya 1 tahun kelar, 2 tahun kelar, nggak bisa, karena terus berkembang. Terus kalau Bapak melihat tadi lah di SMP 3 Selatan, hal ini menurut Bapak yang cocok tanaman-tanamannya apa ya Pak buat program saat ini? Kalau tanaman banyak yang bisa kita tanam. Yang kurang seperti di sini. Di sini kalau kita lihat tanamannya baru tanaman buah, kan rata-rata mangga. Padahal yang namanya lingkungan tanah sekolah harusnya jadi sebuah edukasi. Tadi yang saya bilang, harusnya ada contoh tanaman cengkeh, tanaman pala, ya, tanaman industri tadi ya. Ada tanaman toga kan gitu, hal-hal yang kayak gitu. Tapi kan media pembelajarannya justru di sini cuma tanaman buah. Gitu. Kan di situ jadi keanekaragaman hayati itu yang anak bisa belajar, bukan kayak ini kan cuma mangga sama pucuk merah. Anak taunya nanti akhirnya mangga sama pucuk merah. Kan gitu. Padahal ada tanaman-tanaman lain yang anak tahu, seperti kenapa negara kita dijajah 350 tahun misalkan. Oh, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah apa? Ada cengkeh, ada kopi, ada pala, ada coklat. Nah, begitu ditanya tiap hari makan coklat, pohon coklat kayak apa? Nggak tahu. Kan lucu hal seperti itu. Makanya setelah masuk program Sehati nanti ada penanaman tanaman-tanaman yang lain yang menambah koleksi keanekaragaman hayati di sekolah. Itu harapan kita.